Suaranya keluar. Oh, oke. Halo, tes. Suaraku udah masuk? Halo? Iya, Bu, sudah masuk. Oke. Oke, saya lanjutkan. Kalau gitu, di sini. Nah, tadi kan udah di sini ya. Dimana ketika kita punya sekumpulan variabel atau sekumpulan nilai X, itu pasti akan memiliki, masing-masing itu memiliki mu, dimana nanti mu-nya itu sesuai dengan urutan variabel ya, dimana mu1, mu2, sampai mu-p gitu. Dan itu akan membentuk sebuah vektor namanya vektor mu. Dan dari data tersebut itu juga akan membentuk sebuah namanya matriks varians covariance. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan juga terkait sifat-sifat dari matriks varians covariance. Jadi itu merupakan komponen utama untuk kita membentuk distribusi normal multivariat. Gitu. Oke, kita next dulu. Ya, nanti jadi sambil nulis juga, karena emang di sini kayak banyak sekali ya tentang rumus-rumusnya. Gitu. Nah, ini oke. Sekarang coba kita coba generalisasi. Gitu. Kita kan punya ya, namanya adalah fx itu adalah 1/akar 2pi sigma kuadrat pangkat min setengah x min mu per sigma kuadrat. Gitu. Nah, dari sini tadi kan udah ada, berarti dia itu adalah berdistribusi normal mu, sigma kuadrat atau mu, sigma, boleh. Nah, di sini itu kan sifatnya masih univariat. Gimana caranya untuk generalisasi ke multivariat? Yang pertama, itu kita punya komponen yang namanya ini ya, untuk menghitung matriks jarak juga kan. Ini adalah salah satu tujuan kita di sini. Ini. Nah, X min mu per sigma itu adalah kita mau tahu jarak dari X ke mu gitu, berdasarkan sigma gitu. Nah, dari jarak ini nanti akan digeneralisasi ke jarak Malanobis gitu kan, yang dimana nanti di sini akan dibuat sebuah matriks gitu. Kan di sini cuma ada satu gitu kan, X min mu. Di sini hanya ada satu komponen. Nah, kita coba dulu dari satu komponen itu kita buat, kita breakdown jadi X min mu, di mana di sini adalah sigma-nya adalah 1/sigma. Artinya, kalau kita bikin sama, itu kan jadi sigma pangkat min 1. Nah, karena dia adalah kuadrat, maka di sini dikali lagi X min mu. Gitu. Nah, dari sini, karena di sini kan kita mau mengukur antara X min mu, berarti kan jarak X dengan mu, itu berapa? Akhirnya kita generalisasikan itu menjadi ke matriks. Nah, masih ingat gimana untuk rumus dari jarak Malanobis? Jadi, ini sama, kita konsepnya sama. Ini ada cuman satu univariat, nah kalau yang ini multivariat. Di mana nanti kita ganti X-nya ini itu jadi matriks. X tilde itu adalah simbol untuk matriks. Kita pakai mu. Oh. Oke. Ini ya. Wait. Nah. Kita pakai min, mu itu juga tilde. Kita ganti ke
mu vektor, dan sigma pangkat min 1 itu kita ganti sigma yang gede, artinya isinya adalah matriks varians covariance. Dan masuk ke X min mu lagi di sini. Karena matriks, kita ingat ya perkalian matriks, di mana kalau X kuadrat itu kalau dari matriks itu akan bentuknya X transpos X. Jadi artinya di sini juga X min mu transpos dikali sigma pangkat min 1 dikalikan X min mu. Kayak gitu. Nah, ini tujuannya apa? Ini adalah generalisasi dari perhitungan jarak antara X ke mu secara multivariat. Gitu. Nah, coba sampai sini dari teman-teman ada yang ingin ditanyain atau mau ditulis dulu? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Terkait rumus yang univariat itu yang 1/2 pi sigma itu sigma kuadratnya masuk dalam akar apa enggak, Bu? Ya, masuk dalam akar ya. Ini kurang tarikan. Ya, terus yang kedua yang itu, Bu. Yang atas itu. Lah itu kan sigma. Itu kok sigmanya jadi pangkat min 1 saja, kenapa? Iya. Ini karena gini. Ini sama aja seperti ini. Aku bikin slide baru. Misalkan gini, ini kan tadi X min mu per sigma dikuadratkan. Itu sama saja X min mu kuadrat per sigma kuadrat. Seperti itu. Jadi bisa juga ditulis fx 1 per sigma akar 2pi. Ya, sigmanya ini saya keluarkan, jadi akar 2pi. E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini boleh normal mu, sigma atau normal mu, sigma kuadrat. Sama saja. Gitu. Tergantung nanti penggunaannya. Ketika di sini ditunjukkan sigma, tapi memang biasanya merefer kepada ini ya. Nah, tapi biasanya penggunaan secara umum itu adalah mu, sigma. Dan bentuk umumnya itu dia sudah tidak memuat kuadrat lagi, di mana nanti 1 per sigma dikali akar 2pi dikalikan pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat. Seperti itu. Gimana? Sudah jelas? Apa ada pertanyaan? Sudah. Terima kasih, Bu. Oke, untuk yang lainnya? Nah, oke kalau gitu. Ini sebentar, enak pakai whiteboard ya. Sebentar. Coba aku pakai whiteboard gimana? Nah, sambil lihat yang ini. Yang kelihatan whiteboard-nya ya, berarti ini ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita tahu juga kan bahwa dari matriks variance covariance tadi dan juga dari vektor mu. Nah, sekarang kita coba ubah. Nah, tadi kan kita udah punya jarak. Jaraknya itu jarak X matriks dikurangi mu vektor. Sebentar, ini mengganggu. Nah, T sigma min 1 X min mu. Kayak gini kan. Nah, sekarang kita coba ubah yang 1/2 akar 2
akar 2pi sigma ini, nah ini ubah ke bentuk matriks juga. Jadi kan dia adalah konstanta. Karena dia sifatnya konstanta, maka akan juga jadi gini. Kita ubah ke konsep pangkat min 1. Berarti sigma kan nggak biasa pakai karena sebentar aku habis dulu konstanta. Nah, kita ubah ke bentuk pangkat min 1. Jadi kurung buka sigma akar 2pi pangkat min 1. Nah, ini jadinya gimana? Coba ayo dibantu. Jadinya gimana untuk bentuknya, matematisnya? Jadi sigma pangkat min 1 dikalikan, di sini kan akar 2. Akar 2 kan sama dengan setengah ya. Nah, berarti 2pi pangkat setengah kan, 2pi pangkat setengah dikali min 1. Itu kan jadinya adalah 2pi pangkat min setengah. Kayak gini. Kayak gitu. Sekarang kita coba gabungkan. Nah, itu kan kenapa dia itu dibuat kayak sebuah apa ya istilahnya matriks gitu, karena kalau kita berbicara dengan matriks itu kan kalau misalnya kita bicara multivariat itu misalkan kita punya X1 dan X2 gitu kan. Nah, X1 dan X2 dia itu juga akan memiliki sebuah namanya korelasi gitu. Korelasi. Tuh. Nah, korelasi antara X1 dan X2. Nah, korelasi itu akan membentuk di mana pembentukannya itu bisa korelasi positif atau korelasi negatif gitu. Lalu dalam sebuah multivariat dia itu juga punya sebuah namanya itu adalah luasan atau volume, karena ketika kita sudah punya multidimensi itu akan bentuknya adalah sebuah volume lagi, bukan bidang. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya itu begini ya, untuk yang nah mungkin aku kasih contohnya dulu. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini kan contohnya misalkan dia tuh punya X1 dan X2 gitu kan. X dan Y ya bapaknya gitu. Dia itu juga punya sebuah korelasi. Di sini kan korelasinya adalah 0. Kalau dia korelasinya 0, otomatis dia itu hanya punya kayak gini bentukannya. Gitu. Jadi itu namanya sebuah grafik atau membentuk sebuah volume gitu. Volume di bawah permukaan satuan fungsi ya. Jadi fungsi densitas atau PDF dari multivariat itu akan membentuk sebuah volume. Ya, gitu. Nah, terus untuk apa generate tadi ya antara vektor mu itu. Nah, vektor mu itu adalah senternya gitu yang akan kita dapatkan di sini. Nah, ini kan udah ada nih senternya gitu. Ada mu 1, mu 2. Itu merupakan senter di mana grafik tersebut berdiri gitu. Nah, ini terlihat dari bawah. Terus kalau dari atas seperti apa? Seperti ini. Jadi dia akan membentuk sebuah bidang volume atau 3D-nya seperti ini. Nah, fxy ini itu adalah normal tadi, normal 2 gitu kan. Mu, sigma. Bukan sigma. Mu, sigma yang gede. Nah, gitu. 2 di sini menunjukkan, dia itu menunjukkan normal bivariat ya namanya. Kalau bivariat itu terdiri dari 2 variabel. Gitu.
Nah, sekarang coba mungkin nanti ini adalah bahasan tentang kontur. Kita coba untuk nge-breakdown dulu gimana sih generalisasi dari univariat ke multivariatnya. Sekarang kita balik lagi ke tadi ya. Nah, tadi kan kita udah punya dua, di mana ada 2P pangkat min setengah sigma kuadrat min setengah. Nah, ini kan tadi dikalikan dengan X matriks min mu vektornya transpos sigma min 1 X min mu. Kayak gini. Nah, bentuk ini harus diubah juga, harus diubah ke vektor, ke matriks. Jadinya seperti apa? Nah, itu nantinya akan membentuk sebuah, namanya itu kan ini masih satu ya. Di sini kan masih satu, kita generalisasi ke P kali 1. Jadi di sini harus pangkat P, di sini pangkat P. Jadinya itu adalah F X 1 sampai XP, itu dia akan punya PDF, namanya PDF-nya adalah 1/2Pi pangkat P per 2 sigma. Nah, di sini kan pangkat, di sini kan min ya, berarti di sini kalau pindah jadi 1 per akan jadi pangkat P per 2, seper 2. Sorry, ini 1 ya. Karena pangkat, nah, gitu. Tuh, gini, dan dikali dikalikan pangkat balik ke sini setengah X min mu transpos sigma pangkat min 1 kali X min mu. Kayak gini. Ini adalah bentuk matriksnya. Gitu. Dimana nanti ini akan distribusi normal P, mu, vektor mu dikali sigma. Gitu. Nah, coba sampai sini kalau ada yang ditanyakan dulu. Di sini digeneralisasi ya, 2Pi itu pangkat min, kan tadi awalnya kan pangkat min setengah gitu, karena dia itu adalah konstanta, makanya dia itu harus dikalikan dengan P. P itu adalah sebanyak variabel X-nya gitu. Nah, yang untuk variansnya dia itu dibawa ke bentuk matriks. Matriksnya apa? Matriksnya itu adalah sigma gitu. Dan ini adalah bentuk dari jarak antara matriks X ke mu-nya. Seperti itu. Coba dipahami dulu. Coba kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Oke, gimana? Sampai sini? Masih dipahami dulu? Ya, itu yang 2Pi sama sigma kuadrat itu berarti sama-sama diubah ke bentuk matriks ya. Yang atas sendiri. Oke. Yang Iya. di sini, karena di sini kan 2Pi ya. Awalnya kan 2Pi pangkat min setengah. Di sini adalah konstanta gitu.
Artinya, kalau perkalian matriks, kalau konstanta, itu adalah misalkan gini, dari konstanta itu dikalikan dengan banyaknya faktornya. Misalkan di sini kan kita punya P variabel. Nah, makanya dia itu langsung dikali P variabelnya, itu dikalikan dengan 2pi pangkat min setengah. Gitu. Tapi, karena di sini, gimana ya? Oh ya, jadi, karena kan gini, berarti kan kita punya gini ya, anggapannya gini, 1/akar 2pi, gitu kan, dikali 1/akar 2pi, dan dikali sampai dia itu mendapatkan 1/akar 2pi dari sampai P gitu. Nah, ini tuh dari mana? Itu misalkan gini, kayak misalkan dari X1, ini X2 sampai XP. Dimana dia itu masing-masing akan berdistribusi normal univariat gitu loh. Dimana X1 itu kan juga berdistribusi normal, mu sigma. X2 juga normal, mu sigma. Akhirnya, ketika dia dikalikan, itu kan berarti kan 1/akar 2pi sigma dan lain sebagainya dikali juga 1/akar 2pi sigma dan seterusnya seperti itu. Akhirnya kan akan membentuk perkalian sebanyak ini kan, akarnya itu akan terkalikan gitu. Akhirnya dia itu akan berubah jadi jadinya dia itu akan jadi ini ya, 1/2pi, karena sigmanya kita ubah ke bentuk, karena yang sigma di sini kita ubah ke bentuk matriks, jadi dia keluar, dan di sini cuma jadi 1/akar 2pi itu pangkat P. Pangkat P. P-nya itu sebanyak banyak variabelnya itu. Itu lebih ke matematiknya seperti itu ya, matematik. Coba saya bikinkan dulu secara jelasnya. Ini. Oke, kita kan punya X1, itu kan juga berdistribusi mu sigma. Kita punya X2, normal mu sigma. Sampai XP, itu juga normal mu sigma. Nah, gimana masing-masing ini kan dia juga punya PDF ya. PDF-nya itu kan PDF normalnya itu kan fx 1/akar 2pi sigma kuadrat pangkat min setengah pangkat min setengah x min mu per sigma kuadrat gini. Nah, dari ini PDF ini dikalikan gitu karena kita mau nyari F bersama atau multivariat dengan X1, X2, XP. Itu adalah kalau masih ingat ya dengan rumus mutually eksklusif, dimana independen X1 dikali Fx2 dikali sampai Fxp. Dan itu akan menjadi 1/akar 2pi. Di sini sigma kuadrat, pangkat min setengah, ini ya, X1 min mu per sigma, terus kuadrat, terus dikali lagi sampai Fxp gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk rumus yang sigma di sini, sigma dan juga untuk yang jarak antara X dengan mu-nya, itu dia akan diubah ke bentuk matriks. Nah, sedangkan di sini kan dia punya konstanta. Di sini dia juga punya konstanta 1/akar 2pi sampai XP. Di sini juga akan mengandung 1/akar 2pi. Gimana kalau dikalikan 1/akar 2pi-nya ini akan menjadi pangkat P. Seperti itu. Makanya
kalau kita ubah jadi sebuah matriks, konstantanya ya secara bersama itu jadinya 1/2pi pangkat P per 2. 1/2 pangkat P per 2 dikalikan dengan sigma ya, pangkat. Di sini ada determinannya pangkat setengah dikalikan pangkat min setengah. Nah, dari sini X min mu dikalikan juga di sini kan pasti dia juga punya ya, pangkat min setengah X2 min mu 2 per sigma kuadrat gitu kan. Itu akan menjadi sebuah matriks sendiri. Nah, matriksnya apa? Matriksnya adalah X min mu dikalikan sigma pangkat min 1 X min mu. Nah, di sini transpos. Karena perkalian matriks. Gitu asal usulnya. Gimana? Sampai sini? Coba ditulis dulu aja. Nanti aku juga akan share sih sebuah kayak modul kecil gitu ya, modul beberapa halaman aja untuk meringkas materi hari ini gitu. Nanti coba sambil dipahami juga. Nah, selanjutnya nah ini kan kita sudah dapetin nih normal secara multivariate. Nah, kita coba cek di sini. Nah, kita kan udah dapetin nih ini normal secara multivariate ya di sini kan. Di mana fx. Nah, x-nya di sini itu harusnya x ini ya, x matriks. Nah, di mana fx-nya itu 1/2pi pangkat P per 2 dikali determinan dari matriks varians covariance pangkat setengah dikalikan pangkat min setengah X min mu transpose dikali sigma inverse dikali X min mu. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Coba sekarang kalau kita punya kalau misalkan kita punya ini dua vektor. Ya. Dua vektor. Dua variabel. Kita punya dua variabel. Kita punya X1 dan X2. Gitu. Tapi X1 di sini, dia itu akan memiliki kumpulan data-data ya, tentang X11, X12, sampai X1T, X1M. Di sini juga X2 itu juga X21, ini X21, X12, X22 sampai X2N gitu. Otomatis di sini dia akan punya X1, mu1 dan juga mu2. Matriks gini ya. Namanya mu. Nah, terus kita punya namanya matriks variance covariance. Di sini adalah sigma 11, sigma 12, sigma 22. Nah, kita coba generate PDF normal bivariate.
Nah, generate dari PDF normal bivariat itu dari mana? Dari sini ya, dari mu sama sigma-nya. Sekarang kita coba tahu dulu. Karena kalau kita ada dua variabel, di mana ada X1, ada X2, dia pasti punya namanya korelasi 1, 2. Nah, korelasinya itu rumusnya adalah gini ya, rumusnya masih ingat nggak? Di mana ada kovarian 1, 2 dikali akar varians dikalikan dengan dikalikan dengan sigma 1, 1 dikalikan dengan sigma 2, 2. Gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, seperti ini kan. Lalu, dari sini, dari rumus ini, itu akan digunakan, akan mengubah ke sini. Jadi, di sini kan ada sigma. Nah, sigma 1, 2 itu sama dengan rho 1, 2 akar sigma 1, 1 dikali akar sigma 2, 2. Ya kan? Jadi, dibikin sebuah persamaan baru di mana sigma 1, 2 itu sama dengan sigma rho 1, 2 dikali akar sigma 1, 1 kali akar sigma 2, 2. Gitu. Terus untuk apa? Nah, ini coba disubstitusikan ke sini. Ke bagian sigma 1, 2. Pasti akan jadi seperti ini. Sigmanya itu akan jadi ini ya. Sigmanya itu jangan dulu. Nah, kita mau substitusi itu kan ke situ. Nah, kita coba ubah dulu sigma di sini, matriks sigma itu jadi sigma pangkat min 1, artinya inverse. Nah, inverse dari matriks itu rumusnya apa? Kalau ingat 1 per determinan kan. Determinan dari ini dikalikan berarti sigma 1, 1, sigma 2, 2 dikurangi sigma 1, 2 kuadrat. Gitu. Dan rumus determinan matriks 2 kali 2 ini kan jadi dibalik, sigma 2, 2 di atas, sigma ini di bawah, dikalikan ini jadi negatif. Kayak gitu. 1, 2. Nah. Dari sini, dari sigma 1, 2 itu akan disubstitusi lagi ke bentuk ini. Gitu. Jadinya, adalah jadinya gimana? Berarti kita punya sigma gini kan? Itu jadinya sebentar. Oke, kita coba cek di sini aja. Agak lumayan banyak soalnya. Nah, di sini. Oke. Kita kan tadi sudah punya ini. Sigma dari ini kan, dari sigma inverse. Gitu ya, sigma inverse. Nah, dari sigma inverse, terus sigma 1, 2-nya itu diganti dengan bentuk ini. Rho 1, 2 dikali akar sigma 1, 1 dikali akar sigma 2, 2. Gitu. Sehingga menjadi apa? Menjadi bentuk ini.
bentuknya kayak gitu. Dan diproses. Oke, sebentar. Aku coba bikinin dulu. Oke, coba lagi. Akan dibentuk ya. Jadi, sorry sebentar. Kita punya sigma 12 itu rho 12 akar sigma 11 dikali akar sigma 22. Bentuknya akan berubah jadi gini. Bentar. Kita cek lagi. Kita coba tulis lagi ya. Nah, 22 min sigma 12 kuadrat sigma 22 sigma 12 sigma 22. Ini sigma 11. Nah, di sini ada sigma 12 kuadrat. Berarti ini kita ubah sigma 11 sigma 22 min rho 12 akar sigma 11 akar sigma 22 dikuadratkan. Jadinya adalah sigma 11 sigma 22 1 min rho 12 kuadrat. Gitu. Ini adalah bentuk dari sigma 11 sigma 22 min sigma 12 kuadrat. Gitu. Nah, selanjutnya dari bentuk ini kita coba substitusi juga di depan. Ya, ini agak lumayan banyak gitu. Nah, coba di sini dilihat. Di sini kan kita punya jarak kuadrat. Jarak kuadratnya itu matriks dari X dikurangi mu. Nah, karena kita punya dua variabel X, di mana X1 dan X2, itu makanya di sini ada dua. Ada vektor, itu X1 min mu1 dengan X2 min mu2. Gitu. Nah, untuk bentuk ini adalah bentuk yang dari sini, 1 per ini, digantikan dengan yang kita cari tadi. Gitu. Dan untuk yang sigma rho 12 yang di bagian ini sigma rho 12 itu diganti lagi ke bentuk korelasinya gitu. Nah, terus dikalikan ya, kalikan matriks seperti biasa dikali matriks di mana nanti matriksnya adalah X1 min 1 dikalikan sigma 22 dikali X1 min 1. Akhirnya di sini kan ketemu kan dia, makanya dia jadi kuadrat. X1 min 1 kuadrat dikalikan sigma 22. Gitu. Dikali lagi dengan yang bawah. Di bawah kan berarti ketemunya adalah X2 min mu2 dikali sigma 11 dikali X2 min mu2. Akhirnya jadi sigma 11 dikalikan X2 min mu2 kuadrat. Gitu. Dan untuk yang bagian perkalian silangnya, itu berarti rho 12 di bagian sini dikalikan X1 min mu1 dikali X2 min mu2. Gitu. Pembaginya sama, menggunakan pembagi yang di awal tadi. Yang di bagian 1 per sigma 11 sigma 22 1 min rho 12 kuadrat. Gitu. Oke. Sampai sini coba dipahami dulu untuk proses perkaliannya. Jadi kita tuh intinya mau membentuk PDF bivariat ya, probability density function. Nah, jadi itu kita mau bikin sebuah fx-nya, fx atau fungsi dari normal bivariat. Nah, normal bivariatnya itu dari sini gitu, karena kalau kita bicara dengan dua variabel pasti akan ada yang namanya korelasi. Karena korelasi itu juga akan mengetahui kan seberapa kuat hubungan antara X1 dengan X2. Kalau terus coba ya saya lanjutkan di sini. Di sini kan juga ada nih. Di sini 1 per 1 min rho 12 kuadrat. Nah, ini adalah proses perhitungannya. Kenapa bisa kayak gini? Coba dari sini.
di bagian sini, dia kan punya sigma 22 X1 min mu 1 kuadrat. Nah, dia di masing-masing diambil masing-masing dikalikan dengan nih yang pembaginya, dengan pembaginya. Akhirnya kan di sini yang sigma dua-duanya kan kecoret hilang, tinggal sigma 1,1. Kenapa dia akar? Karena dia di sini ditambahkan kuadrat gitu. Itu juga berlaku di bagian sini, X2 min mu2. Awalnya kan dia cuma sisa tinggal sigma 22, tapi karena dia dikuadratkan, maka di sini diakar. Gitu. Nah, ini adalah bentuk akhirnya. Nah, bentuk akhirnya seperti ini. Di mana nanti akan diubah ke bentuk, ini adalah bentuk dari distribusi normal bivariat. Gitu. Oke, ini aku ganti bivariat. Nah, terus, dari rumus ini untuk apa sih? Gitu kan. Coba kita lihat dari gambar ini. Gitu. Tadi kan sudah aku sounding untuk gambar itu. Dari gambar, itu kan kita terlihat bahwa kita punya dua variabel, X1 dan X2. Kalau kita gunakan secara korelasi, nah korelasi dari sini gimana? Kan kita bisa melihatnya itu berdasarkan satu bidang aja, satu garis lurus ya, antara X1 dan X2. Nah, ketika kita buat sebuah grafik volume secara 3D dengan fungsi fx1 dan fx2, itu akan membentuk sebuah elips, gitu teman-teman. Bangun volume elips. Nah, gitu. Di mana dia pasti akan punya batas bawah permukaan. Nah, batas bawah permukaan itu nanti gambarnya seperti apa, gitu. Gambarnya itu bakal jadi seperti ini. Ini tadi. Mungkin sini ya. Oh. Kebanyakan yang aku buka. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Sebentar, Kak ngelag. Nah, seperti ini. Kontur yang ada di bawah sini, di bawah ini ya. Coba perhatikan, di mana ketika rho-nya itu 0, dia itu hanya akan membentuk sebuah lingkaran. Gitu. Kenapa lingkaran? Karena lingkaran itu membentuk bahwa dia tidak memiliki korelasi antara X1 dan X2, gitu, atau antara X dengan Y. Dia tidak memiliki korelasi. Gitu. Nah, dari mu-nya tadi yang sudah kita dapatkan, itu tuh didapatkan dari ini ya, digunakan untuk mengetahui senternya, di mana dari elips itu akan berdiri. Gitu. Gunanya untuk apa sih nanti? Gitu. Untuk sebenarnya gunanya itu adalah untuk menghitung ini posisinya di sini. Kita bisa melakukan perhitungan juga. Nah, ini juga gitu kan. Dari sini gitu. Nah, dari sini itu akan tahu posisinya. Ternyata dia itu posisinya itu elipsnya itu bentuknya lingkaran atau elips gitu, sesuai dengan ukuran korelasinya. Karena di sini korelasinya adalah 0, makanya dia bulat. Nah, di sini korelasinya 0,9, berarti dia itu akan miring ke kanan gitu. Dengan korelasi 0,9 dan ternyata dia itu punya kemiringan juga gitu. Bentuknya seperti ini elipsnya. Gitu. Terus kalau miring ke kiri, artinya berarti dia korelasinya adalah negatif. Nah, hubungannya adalah negatif antara X dan Y, maka elipsnya juga akan terbalik. Gitu. Itu adalah contoh-contoh ya, kontur plot ini namanya ya, kontur plot, dan ini ada bentuk dari surface plot.
Kita survei spot dari distribusi normal bivariat. Gitu. Nah, mungkin sampai sini boleh sambil teman-teman memahami diskusi, silakan. Sambil dipahami dulu atau mau ada yang ditanyakan, boleh nih sambil sharing-sharing. Atau masih memahami. Nah, oke. Masih aman sampai sini atau masih bingung ya? Masih. Oke, emang ya seperti inilah ketika kita bicara tentang multivariat ya. Nah, sekarang mungkin ya lebih ke contoh aja ya. Misalkan di sini kita punya Nah, kita punya kontur yang gambar seperti ini. Nah, di poin-poin di bawah di sini adalah bentuk dari data-datanya gitu. Data-data di mana data X1 dan X2 saling berkorelasi gitu kan. Nah, terus dari konturnya di sini ada dua kontur, merah sama biru. Itu yang didapatkan itu adalah jaraknya ya atau interval dari data tersebut ya yang ketika diinputkan dalam sebuah grafik ini. Nah, untuk yang warna merah ini adalah letak mu, di mana mu dari X1, data dari X1, dan mu dari data X2. Gitu. Nah, ini dia berada di tengah, tepat berada di center. Seperti itu. Nah, coba kita cek lagi untuk gambar, kira-kira gimana kalau gambarnya itu ada 3 atau trivariate. Wait. Kok you have signed out because you are currently signing on another device. Sebentar. Bentar, ini kok nge-lag ya laptop aku. Sebentar. Nah, oke, lanjut. Nah, coba di sini dipahami dulu. Di sini udah ada keterangannya. Ini adalah 3 dimensi, di mana ada X1, X2, dan X3. Otomatis, kalau kita punya 3 gini, fungsinya kemana? Berarti kan ada ke dimensi keempat gitu kan, fungsinya gitu kan. Malah nggak terlihat gitu, karena kalau kita lihat berdasarkan sudut pandang mata, itu hanya sebatas 3 dimensi gitu. Nah, terus dari sini kita punya 3 vektor. Min, itu namanya ada komponennya mu1, mu2, sama mu3. Dihitung dan ini adalah bentuknya gitu. Bentuk dari konturnya. Jadi terlihat seperti 3D ya kalau kontur dari 3 dimensi itu. 3 normal multivariat ya. Jadi kalau 3 variabel itu namanya trivariate. Jadi kalau misalkan kita punya banyak dimensi, biasanya kalau kita bicara ya, kalau aplikatifnya itu nanti di prinsipal komponen analisis gitu ya teman-teman. Nah di situ itu akan membentuk sebuah prediksi variabel gitu, karena banyak variabel yang harus ditangani, akhirnya direduksi karena tingginya dimensi. Gitu. Jadi salah satunya bentuk dimensi yang paling kecil yang bisa kita contohkan itu memang sampai 2 atau 3 variabel. Nah, coba ini kita lihat dari sisi yang lain. Kalau dari sisi yang lain di sini kayak gini, 1, X2, X3. Nah, ini juga bentuk dari lain juga seperti ini, kayak gitu. Itu ya, itu contoh-contohnya untuk gambar-gambarnya. Gitu.
Nah, untuk yang tadi kita mesti sampai generate dulu nih. Generate dari 2 variabel. Gitu. Nah, dari sini coba silakan ada yang ingin ditanyakan nggak? Sepi-sepi nih siang-siang ya. Siang-siang ketemu statistika multivariat gitu. Oke, nggak apa-apa. Sambil dipahamin aja nanti. Nah, next-nya gini. Kita coba ke gambar ini gitu. Coba dipahamin dulu dari gambar ini. Gambar ini pasti ada bedanya kan? Coba dipahamin dulu bedanya apa sih dari kedua gambar ini. Ada yang mau bantu? Bentuk ovalnya beda itu. Oke, ya. Untuk ovalnya berbeda. Benar. Otomatis korelasinya juga beda. Oke, betul. Oke, betul. Jadi yang A ini itu kalau dari gambar itu memang korelasinya berbeda ya. Yang A itu memiliki korelasi yang 0 gitu. A dan A. Jadi dia itu pasti kontur plotnya adalah bulat gitu. Nggak bisa diklik ya. Nah, bulat ya. Nah, dia punya kontur plot yang bulat gitu. Itu namanya kontur plot. Kontur plot dari bivariat normal. Dia bulat. Terus yang ini dia itu memiliki korelasi 0,75. Artinya antara dua dari X1 dan X2-nya itu dia punya kontur plot yang elips. Sorry. Kontur plot ya elips ya. Cuma ini nggak bisa elips kayaknya. Oh, beda. Ya, elips. Gambarnya gimana elips? Ya, ini elips lah. Kira-kira kayak inilah ya. Ya, enggak. Seperti di bagian sini. Ya, bagian gini. Nah, cuman emang dia lebih kecil aja 0,75. Dan kalau di sini kan emang 0,9 cenderung sempurna ya korelasinya. Gitu. Nah, dari gambar ini pasti dia itu kayak punya sebuah perhitungan juga gimana sih cara untuk mengetahui kontur plotnya itu seperti apa. Gitu. Nah, jadi kita juga punya itu namanya kontur plot di situ akan dihitung untuk sebuah perhitungan itu namanya ini ya dengan distribusi C-square kalau teman-teman sudah tahu. Gitu. Apa itu? Nah, coba ini dulu. Sebentar. Ini kok agak nge-lag ya. Oke. Oke, ini aku coba share screen lagi. Nah, ini. Kita coba cek lagi. Nah, kita kan punya namanya sebuah kontur plot ya. Nah, kontur ini cara menghitungnya gimana gitu. Karena selain kita harus punya sebuah grafiknya atau fungsi yang ke atas, sebuah volume gitu kan. Karena memang kalau kita mencari PDF itu berhubungan dengan volume probability dari fungsi tersebut. Gitu.
Tapi, nah untuk lebar untuk apanya, itu kita bisa menggunakan namanya contour plot-nya itu dari rumus ini teman-teman. Jadi, caranya Kenapa contour plot-nya itu menggunakan kuadrat jarak? Karena kuadrat jaraknya itu kita tuh mau menghitung dari X ke mu-nya. Oke, misalkan seperti ini. Di sini ada nilai X. Yang hitam ini adalah nilai X11, X12, X13. Nah, di sini ada nilai mu. Gitu. Otomatis kan kita harus menghitung tuh jaraknya. Berapa sih antara nilai X11 dengan mu1? Berapa sih nilai X12 dengan mu1 dan seterusnya. Nah, itu kan sudah dijelaskan juga kan dengan jarak Mahalanobis. Itu kan jarak Mahalanobis di mana kita menghitung jarak antara nilai X dengan titik senternya. Titik senternya adalah mu tersebut. Gitu. Nah, akhirnya dari nilai tersebut itu harus membentuk sebuah bentuk elips. Nah, elipsnya itu dengan ketentuan C kuadrat. Di mana nanti C kuadrat itu perhitungannya dari X min mu sigma inverse sigma dikalikan X min mu. Oke, ini kurang transpose ya. Gitu. Nah, kita coba breakdown dulu untuk perhitungannya. Jadi karena hubungannya ada nilai eigenvector dan juga eigenvalue. Gitu. Di sini ada lambda sama e ya. Nah, lambda sama e itu adalah rumus dari eigenvector dan juga eigenvalue. Nah, teman-teman masih ingat belum eigenvector dan eigenvalue? Atau sebelumnya sudah pernah belajar belum tentang eigenvector, eigenvalue? Sudah, oke. Masih ingat rumusnya seperti apa? Nah, kayak gimana ya rumusnya? Rumusnya adalah eigen, salah kok jelek ya. Eigenvalue. Nah, eigenvalue itu rumusnya kalau misalkan matriks ya, kita itu misalkan gini, A min sigma I sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, coba cari dulu, latihan dulu deh, refresh cara perhitungannya. Saya punya matriks 2 kali 2 aja. 4, 3, 1, 2. Misalkan gini. Ini adalah rumus A. Nah, coba cari eigenvector dan eigenvalue-nya berapa. Ayo, saya tunggu dulu beberapa menit. Sudah ada yang dapat? Gimana? Ini ingat ya, di sini itu adalah determinan ya. Determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Kalau I di sini adalah matriks identitas, ayo kalau ingat ya. Nah, lambdanya ini yang kita cari gitu. Lambda ini itu adalah namanya eigenvalue. Betul. Nah, eigenvalue itu juga sangat berguna ya ketika kita membentuk kontur karena dia akan menghitung jaraknya juga, jarak vektor antar vektornya itu.
Gimana? Sudah dapat? Berarti ini contoh ini ya. Gimana 4, 3, 1. Kok ini ya penulisnya? 4, 3, 1, 2 dikurangi. Nah, karena dia adalah matriks identitas, berarti kita punya ini lambda 1 lambda 0, 0, lambda gitu. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita juga punya ini 4 min mu, ini determinan. 4 min mu, 1, 3, karena 3 min 0, dan 2 min lambda. Ini sama dengan 0. Nah, karena determinan berarti kan dikalikan 4 min lambda dikalikan 2 min lambda. Gitu. 4 min lambda dikalikan 2 min lambda dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, coba cari nilai lambdanya. Ini udah masuk ke sistem ini ya, persamaan kuadrat. Dikalikan dulu, kurangi 0. Nanti lambda 1 berapa, lambda 2 berapa? Ayo, silakan. Udah dapat berapa nilainya? 1 sama 5. 1 sama 5 ya. Oke. Oke, saya percaya 1 sama 5. Nah, dari sini kan kita udah dapat nih nilai agent. Nilai agentnya, baru kita cari nilai agent vektor. Nah, agent vektornya itu rumusnya apa? Rumusnya itu sama, itu tinggal gini. Bentar. Kali lambda. Oke, berarti rumusnya dari agent vektor itu kan berhubungan dengan x-nya. Berarti a min lambda i x sama dengan 0. Ganti-ganti. Nah, kita coba a min lambda i x sama dengan 0. Nah, tadi kan udah ya. Tadi a-nya apa? Sorry, aku lupa. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Nah, di sini kan dikurangi lambda i. Berarti kita coba 1 kan. Berarti kita masukkan. Misalkan kita masukkan min 5, 0, 0, 5 gitu. X sama dengan 0. Berarti kan kita harus kurangin dulu kan di sini. Min 1, 3, 1, min 3. X sama dengan 0. Nah, kita coba cari nih persamaan dari sini. X-nya itu nanti akan ketemu nilai agent vektor dari X. Akan ketemu nilai agent vektor X. Dan kita coba lagi di agent value yang kedua. Gitu. 1, 0, 0, 1, X. Nah, ini coba nanti teman-teman selesaikan. Nanti ketemu X-nya di sini, agent vektornya berapa, di sini dia juga punya agent vektor lagi di sini. Ini agent vektor 1, ini agent vektor 2. Gitu. Nah, sekarang coba kita itu juga mau mendapatkan sebuah kontur bivariat ya. Jadi kita coba dulu aja dari sini. Nah,
Dari sini kita mau dapetin nih kontur bivariat normal. Gitu. Di mana dengan syarat sigma 11 itu sama dengan sigma 22. Kan kita udah nih recall lagi kan tentang agent value dan juga agent vector. Nah, sekarang kita itu menggunakan agent value dan agent vector itu dari matriks sigma gitu. Nah, matriks sigma itu rumusnya apa? Nah, coba kan tadi rumusnya adalah sigma, oke kan? Kita coba bikin kontur plot bivariat. Di mana berarti kita kan punya sigma adalah sigma 11, sigma 12, dan sigma 22 gitu. Nah, karena hubungan kontur plot itu kan memang berhubungan dengan agent vector dan agent value ya. Maka di sini ini akan dihitung agent vector dan agent value. Gitu. Jadi dia akan masuk ke rumus ini. Ini kan tadi awalnya rumus determinan A min lambda I sama dengan 0, maka dia akan jadi determinan sigma min lambda I sama dengan 0. Gitu. Gimana caranya? Berarti caranya gini, sigma 11 min sigma 12, sigma 12 min sigma 22. Ini salah lagi. Gini ya. Dari sini, ini determinan min lambda lambda 0 lambda gitu. Determinan sama dengan 0. Nah, terus gimana? Lanjutkan coba. Dari sini nambah lagi slide. Oke, sebentar. Nah, dari sini ya. Dari sini, dari rumus ini, berarti kan kita punya sigma 11 min lambda. Ya. Sigma 11 min lambda, di sini sigma 12, di sini sigma 12, di sini sigma 22 min lambda. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari determinannya. Berarti kan yang sini dikalikan dengan ini. Berarti sigma 11 min lambda dikalikan sigma 22 min lambda dikurangi sigma 12 kuadrat sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, karena kita coba, karena kan kalau misalkan kita mencari dengan sistem kayak gini kan agak sulit. Nah, kita bikin kayak syarat atau asumsi bahwa sigma 11 itu sama dengan sigma 22 gitu. Agar mudah untuk dicari ya hasilnya. Jadinya adalah sigma, karena sama ya, sigma 11 min lambda kuadrat dikurangi sigma 12 kuadrat. Gitu. Sama dengan 0. Nah, untuk ini hasilnya gimana? Berarti hasilnya adalah, berarti kalau kita uraikan kan sigma kuadrat min 2 sigma 11 lambda plus ini lambda ya, lambda. Aduh, bentar, ini aja. Sigma 11 kuadrat min 2 lambda sigma 11 plus lambda kuadrat min sigma 12 kuadrat sama dengan. Coba cari nilai
lambdanya. Lambda 1 itu berapa? Lambda 2 itu berapa? Berarti kita pakai sistem linear, sistem kuadrat. Di sini ada kuadrat, di sini ada kuadrat. Di sini juga ada kuadrat. Gitu. Itu ya. Nah, coba kita cek di bukunya. Oke, jadinya adalah, kita nyontek aja di bukunya. Nah, jadinya adalah, karena kan kita punya, ini tadi ya, sigma 11 min lambda kuadrat dikurangi sigma 12 kuadrat, itu jadinya ini. Gini kan. Tuh, jadi dari sini coba kita tulis. Berarti ada sigma min sigma 11 min sigma 12 gitu. Dan di sini juga ada lambda min sigma 11 plus sigma 12 gitu. Nah, dari masing-masing ini belum, sorry. Nah, dari masing-masing ini kan sama dengan 0. Kita bisa coba dapatkan lambda 1 itu sama dengan sigma 11 plus sigma 12. Terus yang lambda 2 itu sama dengan sigma 11 min sigma, gini aja ya. Kesini aja. Lambda 1, lambda 1 sudah, lambda 2 berarti sigma 11 min sigma 12 gitu. Jadi satunya plus, satunya minus gitu. Nah, terus lanjut ya dulu ya. Kegunaan untuk apa sih eigenvector, eigenvalue? Next-nya. Jadi kita kan tadi punya lambda 1 itu adalah sigma 11 plus sigma 12. Coba kita pakai satu lambda ini untuk nyari eigenvector. Nah, kita kan punya eigenvector nih. Nah, eigenvectornya tadi berarti kan dari A min lambda I sama dengan 0. Jadi, hanya kita ganti sigma 11, sigma 12, sigma 12. Karena ini sama, berarti kita pakai sigma 11. Gitu. Min lambdanya kita pakai yang ini, sigma 11 plus sigma 12 dikali Oke, sebentar. Ini dikali X ya, lupa. Kali E. Kalau itu dikali E. X-nya diganti E. Berarti ini adalah dikali I, dikali E juga kan, sama dengan 0. Atau bisa juga boleh gini sih. Boleh ditulis gini ya, teman-teman. Sigma 12, sigma 12, sigma 11. Di sini dikali E1, E2, sama dengan, jadi ini dipindah ke ruas kanan, sigma 11 plus sigma 12 dikali E1, E2. Kayak gitu. Dan akan ketebak berapa nilai E-nya juga. Gitu, dari sini. Jadi ini nanti dikalikan silang aja. Dimana nanti nilai E1 kita cek dulu ya. Nilai E1, nah ini nilainya. Kan kita kali ini, kita udah kali kan sigma 11 dikali E1,
sigma 12 dikali E2 sampai dapat akhirnya adalah lambda 1 dengan lambda satunya sama dengan sigma 11, sigma 12, E-nya itu adalah ini bentuknya. E1 ya, atau eigenvektor yang pertama itu ada 1/2 dan 1/2. Dan eigenvektor yang kedua, karena dia adalah negatif, maka salah satunya negatif. Gitu. Nah, untuk apa sih sebenarnya nilai-nilai ini? Gitu kan? Nah, coba kalian cek di sini. Nah, akhirnya nilai itu akan digunakan itu ketika kita melihat panjang, gitu ya. Panjang dari titik center ke ujung puncak dari elips. Gitu. Itu menggunakan ini namanya interval gitu kan. Nah, makanya kita perlu lambda 1 dan lambda 2, E1 dan E2 itu untuk mengetahui intervalnya gitu. Interval dari korelasi, interval dari kontur plot itu sendiri. Gitu. Gitu teman-teman. Oke. Oke, coba ya saya Oke, di sini lambda gitu ya. Oke, di sini adalah nilai agent value kan. Nah, agent value-nya itu adalah agent value yang pertama, itu yang panjang ya, berarti ya, yang panjang. Karena kan kita pasti akan memiliki dua agent value kan, di mana lambda 1, lambda 2. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui lebar dan juga panjang dari kontur plot itu. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kan agent vektor yang E1, lambda 1. Nah, ini adalah agent vektor yang lambda 1 dan ini adalah agent vektor lambda 2 gitu. Di mana dia lambda 1 kan juga akan mendapatkan nilai E1 kan. E1-nya berapa gitu kan. Nah, E1 dan juga E2. Nah, E1-nya gitu kan. Nah, E1 kan nilainya adalah 1/2, 1/2. Nah, itu juga adalah nilai yang kita cari ketika kita mendapatkan di bagian sini ya gitu. Di bagian sini. Di bagian pucuk dan pucuk itu di sini adalah titik E1. Dan ini adalah lambda 1. Lambda 1 itu adalah panjangnya. Ya, di sini ya. Nah, panjang dari kontur, dan E1 itu adalah vektornya yang kita dapatkan tadi untuk mengetahui titiknya ada di mana. Nah, untuk kedua belah di sini itu sama gitu ya. Maksudnya adalah panjangnya itu akan sama. Cuman bedanya akan mendapatkan nilai E2-nya di sini juga akan berbeda sih. Nah, cuman emang akan sama, sedikit akan sama gitu, mungkin plus 1 berapa. Nah, ya, kalau yang di buku tadi itu kan dapatnya adalah di sini ya, dapatnya adalah minus setengah 1/2 dengan min 1/2 gitu. Oh, oke, sebentar. Kalau yang kedua, oke. Berarti kan kita punya E1. I see. Oke. Ya, kalau yang untuk E2-nya itu kan berarti ada di pucuk sini nih. Ya. Nah, di pucuk sini ya, ini untuk nilai E2. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk pokoknya gini, ketika kita ingin mencari nilai ini, itu adalah gabungan ya dari lambdanya. Jadi nanti panjang dari lambdanya itu tinggal ditarik garis ya. Jadi bisa lebih simetris ya antara elips, bagian elipsnya ini. Gitu. Ini E2, ini untuk lambda 2. Kayak gitu. Jadi ini adalah bentuk kontur plot. Itu teman-teman. Gimana sampai sini?
Coba kalau misalkan ada yang ditanyakan, dipahamin dulu kontur plot itu apa, seperti apa, yang dicari seperti apa tadi gitu ya. Karena emang tujuannya kita tuh kalau kita pakai kontur plot, emang kita mau melihat ini gitu. Jadi kontur plot dengan data, ya kan? Dimana datanya adalah yang hitam ini nih scatternya. Terus kita mau nyari seberapa sih panjangnya. Oke, mungkin lebih aplikatifnya saya tunjukkan juga. Di sini ya. Nah, ini adalah bentuknya. Oke, coba ini secara gambar aja. Maksudnya aplikatifnya seperti apa sih? Kenapa harus hitung kayak gitu? Oke, misalkan di sini. Nah, kalau kita belajarnya itu adalah kita mau mengetahui kan kontur plot itu akan berhubungan juga dengan confidence interval juga gitu kan. Dimana di sini, nah titik di sini adalah titik yang kita dapatkan dari agent vektor. Agent vektor dengan lambda 1 dan agent vektor dengan yang lambda 2 yang paling pendek di sini. Dan untuk yang di sini untuk yang mu-nya, nah di sini mu itu adalah senternya gitu, center di mana si region atau si contour plot itu berdiri. Gitu. Nah mungkin ini kayak aku bikinnya sedikit miring. Akhirnya kurang tepat, cuman ini udah pasti untuk titiknya gitu. Nah seperti itu. Jadi, nah terus tujuannya itu untuk apa gitu? Ya, sebentar masih azan dulu ya.
Ya, oke. Coba lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi tujuannya, kenapa sih kita juga harus tahu kontur? Jadi memang tujuannya itu untuk mengetahui regional dia ya. Misalkan, gini, kita tuh mau menguji, misalkan dari titik tertentu, itu apakah dia berada di dalam bawah kontur tersebut, kayak gitu. Kalau misal tidak, itu kan berarti, oh ternyata dia itu tidak berada dalam wilayah tersebut, kayak gitu. Nah, itu juga salah satu penggunaan ya, contoh penggunaan dari kontur plot yang kita cari. Nah, kita back lagi ke yang tadi. Nah, misalkan kan di sini kan. Nah, di sini kan ada titik new gitu, new 1 dan new 2 gitu kan secara vektor, berarti titiknya adalah di sini. Nah, ketika di sini kan berarti untuk scatternya masih berada di dalam wilayah biru gitu. Tapi ternyata di sini masih ada satu yang berada di luar. Nah, ini akan terdeteksi dia itu akan berada di luar kontur. Tapi bisa juga dia akan terdeteksi dia masih di dalam wilayah itu. Gitu. Tapi juga tergantung juga ya nanti dari sudut pandang yang apa gitu, untuk mengetahuinya secara univariat atau multivariatnya gitu. Kalau misal teman-teman sudah belajar ya sebelumnya tentang uji tes, Z-tes yang satu populasi, dua populasi, nah itu nanti akan berguna juga ketika nanti kita belajar di uji min vektor, gitu. Namanya uji min vektor. Seperti itu. Nah, seperti itu sih kira-kira ya. Mungkin coba kalau dari teman-teman, kalau misal ada yang mau didiskusikan silakan. Ya, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang kita pahami secara detail itu yang letak kontur plotnya saja, apa perhitungan di awal tadi perlu dipahami secara detail? Soalnya waktu perhitungan tadi ada beberapa yang skip. Kalau saya ada beberapa yang kurang paham gitu. Oh, oke. Coba ini dulu, itu dulu yang kurang paham tuh di bagian yang mana? Biar nanti aku ke urutkan gitu, alurnya seperti apa. Gitu. Agak ke bawah, ke bawah. Ya itu. Yang itu kok bisa sigma 11 min sigma 12 itu kok bisa dikurangkan kenapa? Oke. Ke bawah sendiri. Oke, bentar. Di bagian sini, Ya, itu. sorry, ini bukan dikurangin ya. Tadi kecoret. Sebentar. Sigma 1 ya. Ini sebenarnya nggak dikurangin. Aku tulis ulang lagi aja biar teman-teman nggak tahu. Harusnya itu tadi itu kayak kecoret aja. Jadi kan kita mau menghitung sebuah agent vector dan juga agent value-nya. Agent value dulu kan terutama, di mana kita mau nyari nilai lambdanya. Nah, nilai lambda itu kan berguna untuk mengetahui panjang garis dalam elips tersebut kan dimulai dari titik min atau centernya. Gitu. Jadi kita tulis lagi, tapi aku nanti hapus saja. Kan kita punya sigma 11, sigma 12, sigma 12, sigma 22. Gitu. Dengan syarat, kita pakai syarat aja dulu. Syaratnya itu bahwa sigma 11 itu sama dengan sigma 22. Dan selanjutnya, kita kan mau menghitung agent value, itu dari determinan sigma min lambda i sama dengan 0. Nah, berarti masuk determinan dari sigma 11, sigma 12, sigma 12, sigma 22. Atau ini bolehlah ganti satu-satu lagi boleh. Apa? Karena emang sama ya, udah disyaratkan sama. Dikurangin lambda sin, sorry, ini kok penin ya. Lambda 0 lambda, determinan sama dengan 0. Gitu.
Akhirnya di sini akan dapat determinan dari sigma 11 min lambda, sigma 12, sigma 12 berarti sigma 11 min lambda. Atau sigma ya boleh sih, oke boleh gini aja karena dia udah sama. Boleh. Mana tadi? Sorry. Sigma oke gini ya, sama dengan 0. Biar nggak bingung gini aja. Nah ini udah aku ubah ya, karena ini sudah saya ubah ke dalam sigma 11, maka dia lebih gampang untuk kita mendapatkan nilai lambdanya. Gitu. Kan ini berarti dikali silang kan, dikalikan dengan ini dulu akan jadi sigma 11 min lambda kuadrat min sigma 12 kuadrat gitu. Dimana dia nanti akan dapat sigma 11 min itu adalah lambda 11 plus sigma 11 plus sigma 12. Dan untuk yang lambda lambda lagi, sorry. Untuk yang sigma 2 ini ya, sigma 1, ini sigma 2 itu adalah lambda 11 min lambda lagi kan. Sigma 11 min sigma 12 gitu. Ya, memang sedikit. Nah, inilah. Nah, gitu. Jadi tadi udah nggak ada minusnya, ini udah aku ganti, dan ini adalah sigma 11 min lambda. Matriksnya ya berubah ya. Terus akhirnya didapatkan eigenvalue-nya adalah sigma 11 plus sigma 12 dan lambdanya 2 itu sigma 11 min sigma 12 kayak gitu. Yang ini aku hapus. Ya, Bu. Itu berarti yang sigma 11 sama dengan sigma 22 itu berlaku di semua kondisi apa untuk perhitungan kontrol plot bivariat ini aja? Iya, ini hanya untuk khusus untuk case ini aja. Karena kita belum real bersama dengan ini ya, kayak real case angkanya gitu kan. Karena kita kan masih memasukkan berdasarkan rumus atau simbol kan. Jadi kita pakai syarat ini dulu. Gitu. Makanya akan dapat hasilnya kan seperti ini kan. Dengan syarat itu akan dapatkan hasil yang ini. Dimana nanti panjang dari elipsnya itu akan sebesar lambda 1 dan lebarnya akan sebesar lambda 2 gitu. Perhitungannya dari sisi centeringnya. Gitu. Nah, oke, sampai sini sudah bisa dipahami. Oke. Oke ya. Nah, kalau dari grafik ini kan juga diketahui juga ya untuk yang bivariate normal distribution itu syaratnya itu adalah sigma 11 sama dengan sigma 22 dan juga dia lebih dari 0 gitu. Artinya kenapa dia juga di sini lebih dari 0 dan rho 12 lebih dari 0 gitu. Karena memang untuk elipsnya adalah elips yang berkorelasi positif juga seperti itu. Itu ya. Nah, terus selanjutnya, nah ini adalah untuk mendapatkan ini distribusinya, di mana dia itu kayak punya sebuah intervalnya kan. Nah, intervalnya itu ini. Balik lagi ke rumus yang ini ya, teman-teman. Kalau dapat interval kan, sorry. Interval di sini. Intervalnya adalah C dikalikan akar lambda 1 E1. Nah, ini C dikalikan akar dari lambda 1 dikalikan E1. Itu untuk mengetahui interval. Gitu. Makanya kita bisa tahu nih, berapa sih panjang dari titik yang di atas, berapa sih
titik yang di bawah ini dan berapa sih titik yang di sini dan titik di lambda 2 sini itu didapatkan dari rumus ini. Gitu. Oke, mungkin coba sambil dipahami. Apa sebelumnya sudah pernah cara menghitung jarak Mahalanobis belum? Dengan data minimal seperti 5 atau 6 data sudah pernah belum? Menghitung jarak Mahalanobis. Oke, coba ya. Saya tambahkan juga di sini. Bentuk confidence interval dari kontur plot. Oke, sebentar. Di sini. Biar nggak bingung. Nanti saya kirimkan juga untuk modul tadi ya. Sebentar. Oke, yang lain mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, gini. Oke, kita coba cek lagi ya. Kita coba untuk pahamin dari gambar. Jadi kita kalau misalkan new gambar, kita coba dapatkan dulu yang pertama adalah eigen value dan eigen vector dari matriks variance covariance. Tujuannya apa? Karena matriks variance covariance adalah matriks yang mengetahui variabilitas dari data itu. Jadi seberapa besar sih variabilitasnya? Gitu. Sampai mana sih range-nya gitu antara A sampai B, gitu antara dari bawah titik sini sampai atas kontur plotnya itu variasinya seperti apa gitu. Makanya dia digunakan sebagai pedoman untuk melihat eigen value dan juga eigen vector. Gitu. Nah, setelah kita udah mengetahui eigen value dan eigen vector dari data tersebut, kita coba cek lagi gitu. Apakah ya itu korelasinya seperti apa, positif atau negatif. Gitu. Itu juga perlu dicek dulu ya antara X1 dan X2 gitu. Karena kita juga mau desain nih gambarnya gitu. Apakah dia itu miring ke kiri atau miring ke kanan. Gitu. Nah, setelah itu kita coba cek lagi dari confidence interval. Di mana C ini, C itu adalah teman-teman itu dapetin nilai C itu dari sebentar. C itu dari C itu adalah ketentuan kontur ya. Dia itu didapatkan dari nilai. Nah ini. C itu didapatkan dari nilai chi-square ya. Jadi hubungannya memang berdasarkan nilai chi-square ya. Menggunakan persentil. Jadi gimana kalau kita menghitung itu adalah kontur itu biasanya mengandung 50% dan juga 90% dari probability under bivariate normal. Jadi gini, sebentar. Chi-square. Ada namanya distribusi chi-square, di mana distribusi chi-square itu adalah distribusi yang memiliki derajat bebas gitu. Nggak ada di sini karena belum aku ini di sini berarti. Oke, di sini ya. Nah, dari distribusi chi-square itu ini kita itu mau menghitung juga dari nilai yang ini, nilai dari jaraknya itu akan
berdistribusi C-square dengan P itu adalah banyak variabel, dan alpha adalah taraf signifikan yang mau kita gunakan, atau derajat error. Errornya itu seberapa sih yang mau kita toleransi, gitu. Biasanya kan 5% gitu, atau 10% seperti itu. Nah, di mana nanti kita pakai persentil atas, gitu. Persentil atas itu artinya dia nggak boleh lebih dari yang kita tetapkan. Itu misalkan di sini adalah yang kita tetapkan 90%. Gitu. Artinya nilai-nilai dari jarak yang sudah kita dapatkan dari distribusi dari jarak Mahalanobis itu, dia itu harus nilainya itu kurang dari sama dengan nilai C-square yang kita tetapkan. Gitu. Itu adalah persyaratannya. Jadi kita bisa tahu tuh mana sih nilai dia yang akan keluar dari batas kontur, mana sih yang akan masuk di batas kontur. Gitu. Itu adalah C-square ya. Nah, untuk yang C di sini itu memang menggunakan nilai C dari C-square-nya itu. Nah, entah nanti ditetapkan seberapa besar sih nilai C-nya itu, gitu, berdasarkan C-square tersebut. Gitu. Seperti itu. Bentar. Oh, okay. Biasanya penetapannya itu memang 50% dan juga 90%. Oke, kita coba cek di sini ya. Dicontohin dulu. Contohnya adalah dia pakai berapa ya? Oke, ini pakai 50%. Nah, 50%. Jadi rumusnya gimana kalau 50%? Oke, misalkan proporsinya adalah menggunakan 45 atau 50%. Nah, tujuannya untuk apa sih? Gitu kan. Nilai lambda ini, ya kan kita kan punya nih distance gitu kan. Kita punya distance. Distance ini adalah distance dari Mahalanobis yang sudah kita dapatkan. Akhirnya kita bandingkan dulu tuh dengan nilai dari C-square yang kita dapatkan tadi. Berapa sih nilainya? Gitu. Ketika dia kriterianya 1, itu artinya dia kurang dari, dia masih aman. Nah, ketika nilainya 0, berarti dia berada di luar batas toleransinya. Gitu. Toleransinya berapa? 50%. Kayak gitu. Akhirnya dia di sini ada dua gambar. Nah, dua gambar itu di mana yang merah adalah 45%, yang paling luar adalah 50%. Seperti itu. Itu sebenarnya gunanya itu untuk menghitung ini sih ya teman-teman, untuk melihat nanti ketika kita mau uji normalitas juga ya, ketika secara visual multivariat secara visualnya itu seperti apa, uji multivariat normal gitu. Oke, sorry. Itu adalah contoh aja ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Sambil dipahamin dulu aja. Memang agak sedikit rumit, tapi bisa pasti nanti. Ketika kita dihadapkan dengan contoh, ketika kita nanti mengerjakan dengan data, itu menghitungnya pasti akan lebih mudah. Seperti itu. Oke, coba nilai ya, mungkin silakan ada pertanyaan, boleh silakan. Atau sambil memahami, Mas Ibnu, kalau sambil memahami ada pertanyaan, silakan. Teman-teman yang lain.
Seperti itu. Ya, betul. Gimana? Mungkin sampai itu dulu ya untuk materinya. Nanti kalau saya tambahin lagi, berat. Dipahamin dulu aja. Jadi, kalau di multivariat itu memang kita berhubungan dengan banyak variabel ya. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan banyak variabel, otomatis akan membentuk sebuah kombinasi ya, kombinasi linear dan juga kombinasi beberapa distribusi yang menjadi multivariat gitu kan. Nah, akhirnya selain itu juga teman-teman juga pasti akan bertemu juga tuh sama namanya vektor min. Terus nanti akan juga ada ketemu nanti uji vektor min, beda rata-rata tuh secara multivariat gitu. Itu pasti ada juga. Nah, kalau yang sekarang itu kita coba kayak memahami dulu secara gambar faktor plotnya itu seperti apa sih. Ini baru dua variabel gitu kan. Kalau dua variabel itu lebih mudah dipahami karena korelasinya juga antar satu korelasi ya X1 dan X2 gitu. Nah, dari gambar ini, dari gambar yang teman-teman lihat di sini, itu pasti nanti ketika kita bikin rigid dengan fungsi PDF-nya itu akan menjadi volume gitu. Nah, volume pasti akan memiliki alas tuh. Nah, alasnya itu yang kita cari di sini. Gitu. Ya, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nanti bahan materinya kayak coretan di PowerPoint itu bakal di Ya, nanti saya share juga ya dari PPT sama inilah notebook sedikit ini ya beberapa poin. kasih, Bu. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin sambil nunggu nih 15 menit kemudian. Silakan sambil dipahamin dulu ya. Ketika teman-teman tadi nulis, dipahamin dulu. Tadi ada soal yang untuk mencari nilai eigenvektor dari matriks sederhana tadi, boleh sambil dicari. Karena itu juga kayak ini ya, lebih ke dasarnya aja sih. Dasar kita menghitung eigenvalue dan juga eigenvektor. Gitu. Dasar paling sederhananya. Soalnya kalau misalkan dengan huruf mungkin ya dengan sigma 11, sigma 12 tadi kan sedikit agak membingungkan. Makanya ada sebuah asumsi bahwa asumsinya adalah sigma 11 itu sama dengan sigma 12. Gitu. Berarti artinya variasi dari variabel X1 dan variasi dari variabel X2 itu sama. Kayak misalkan varians dari X1 itu 5, gitu. Varians dari X2 juga 5. Gitu. Cuman memang secara vektor min, vektornya yang berbeda, rata-ratanya aja yang berbeda. Seperti itu. Gitu. Yang lain gimana? Ya, jadi apapun kondisinya sigma 12 itu pasti sama dengan sigma 21 ya, Bu?
Iya, betul. Apapun Sigma kondisinya. 13 sama dengan sigma 31. Ya, itu karena kayak itu loh. Kalau misalkan tahu sebuah covariance ya. Kalau misalkan kita hitung, oke, coba saya bikin simulasi aja juga ya di Excel. Misalkan X1, X2. Coba ya kita bikin random aja lah. Dan between 1 sampai 10. Oke, kita coba punya 10 ya data. Oke. Oke, gini aja ya. Nah, kita coba cari nilai varians. Berarti nilainya gimana cari varians? Misalkan, ini nggak ada ya, Mak. Lumayan nggak ribet kalau di sini, jangan di sini. Saya bikin di R aja, biar lebih cepat. Oke, misalkan X1, kita punya nilai 3 minus 6, acak aja ya. 7, 8, 9, 10. X2, 10, 2, 4, 6, 10, 13, 4, 4, 2. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 6. Ya, ini share screen-nya masih di Excel ya, Bu? Oh, masih di Excel ya? Sorry. Iya. Oke, ini sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, misalkan. Var X1, X2. Oh, sorry. Hari ini itu bentar, saya lupa rumusnya. Sebentar, teman-teman, saya lupa nilai cara bikin partnya. Oke. Oh, oke. Ternyata bisa ya, bentar. Ternyata dia bikin matrix sendiri. I see. Udah nggak apa. Bikinnya sendiri-sendiri. Ya udah. Kita coba var dari X1. Pakai dari sini aja deh. Kita coba buktiin ya. Gimana sih kondisinya? Apakah dia emang sama atau enggak gitu. Var X1. Oh, ini beda. Sorry. Sebentar. Oh, I see. Kenapa dia nggak mau? Karena ini aku jadiin matrix. Sebentar. Nah, ini ya kondisinya tetap sama ya, meskipun nanti berapapun ya, misalkan aku nambah juga lagi X3 gitu kan, X3
Nah, misalkan gini, aku nambah lagi X3. Nah, dia itu akan nambah juga X3, gitu kan. Nah, dalam kondisi apapun dia pasti akan sama, gitu. X12 dengan 21 akan sama, 13 dengan 31 akan sama. Karena dia itu sifatnya adalah covariance, gitu. Tapi untuk variansnya itu ketika dia akan bertemu X1 dengan X1 itu akan menjadi sebuah varians, gitu. Makanya kalau kita punya sebuah matriks ya di sini, nah di sini kan sigma 11, kan? Nah itu juga karena sigma 11 itu artinya adalah varians dari variabel X1 gitu. Tapi kalau misalkan ketemu sigma 12 itu nanti adalah covariance atau kalian mencari nilai covariance antara X1 dan X2 kayak gitu. Ya, sampai sini paham ya? Ya, seperti itu. Oke, yang itu sih kalau dari saya materinya hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Sudah cukup mungkin, Bu. Sudah cukup ya. Semoga bisa dipahami ya dari materi tadi. Oke, mungkin masih agak ini ya. Memang agak berat, tapi insya Allah bisa dipahami gitu ke depannya. Oke, sebentar. Oke, kalau gitu terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Kalau misalnya belum ada pertanyaan sekarang, tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh disampaikan di grup. Tuh nanti berarti ini saya share lewat grup aja ya untuk materinya. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.